Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati Pak Ustadz, Pak Kiai dan seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelumnya mari kita bacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita telah dirahmati hidayahnya dapat menghadiri dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada satu apapun. Serta salam dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu sampai di hari akhir. Allahumma amin. Ya, ngapunten niki Pak MC. Saya baru pertama kali di sini, juga saya baru di sini baru kemarin Februari saya jadi lurah di sini. Tapi sebelumnya saya juga lama sebenarnya di Siliosari, tapi dengan tugas dan fungsi pokok yang lain. Kemarin di staf. Ngapunten, ini baru pertama, mungkin kita belum kajian seperti apa. Yang penting ini dari kelurahan himbaunya, monggo kita sami-sami jaga silaturahmi kita, jaga solidaritas kita, di mana dalam bermasyarakat kita harus selalu menanamkan yaitu gotong royong sama kerukunan. Itu saja. Kita mungkin tidak bisa panjang lebar, mungkin waktu juga itu kita juga baru seperti itu. Kemarin alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini, luar biasa sekali bisa hadir di sini, meskipun tadi katanya kan lurahnya baru, akhirnya sampai mengantar undangan sampai di rumah. Terus sangat itu sudah suatu kehormatan buat kami bisa menghadiri di tablik yang seperti ini, acara pada malam hari ini. Mungkin kita tidak bisa lebih panjang lebar untuk memberi mungkin persiapan juga belum. Mungkin insya Allah ini kegiatan yang luar biasa bagi saya, yang pertama bagi saya di sini. Mudah-mudahan dapat dilancarkan berkelanjutan dan terus menerus. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalal hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir birahmatir rahmanir rahimin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Lurah Mei, ingkang kula hormati para sesepuh bin sepuh kiai sepuh, ingkang kula hormati para alim ulama, para santri, para kiai, ugi sedaya panitia sekaligus sedaya jajaran staf guru, ustadz ustadzah SDIT Ar-Rahmah, ugi sedaya para rawuh kakung semawon putri. Nakmulungin sumangga panjenengan sami tansah manjataken puji saha syukur kita dumateng sadherek Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah peparing dumateng kita nikmatipun, hidayahipun, inayahipun, khususipun nikmat iman, Islam, kesehatan, ugi kesempatan, sehingga wonten ing kesempatan sonten tumujudan menika panjenengan sami tasih saged makempal pinanggihan wonten ing panggenan menika kanthi rahayu wilujeng boten wonten setunggalipun alangan rubeda punapa. Salawat ugi salam mugi tetep kunjuk dumateng panjenenganipun Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sami saestu pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampun kenal nggih kali kula nggih. Mun bolak-balik teng mriki, kula nggih bolak-balik sajanipun nggih dolan nggih teng Selosari. Mbah kula jane nggih tanggane jenengan. Mbah kula niku asline Jejeruk. Nggih, budhe-budhe kula, palih-palih kula iku nek nyetor nggih teng Jalan Sawu niku. Nek mboten nggih teng Sarangan. Nggih, terus nek
Umpamane Selosari ngoten men kula apal danten sing apal. Nggih kathah sing dereng apal dalane. Tapi nek Selosari mriki mawon kula nggih pun apal insyaallah. Wong kathah nggih jalan buntu. Nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah. Sami sehat ta Bu? Alhamdulillah. Siyamipun genep nggih. Alhamdulillah. Sinten sing mboten genep angkat tangan ngacung. Sing mboten genep njenengan niku namung dipun perintahaken kalian Allah yu mbak le poso 30 dina kok mboten genep jenengan pripun maksudipun. Bapak-bapak genep nggih? Genep nggih? Sing Mekah sinten angkat tangan. Lho Ustaz, gawean kula niku glondong kayu. Nang glondong kayu jenengan nek saumpamanipun selain bulan puasa nggih napa mboten glondong kayu. Sami mawon to. Nah, saya tuh pernah ditanya Pak Ibu sama karyawan Bapak saya, kebetulan Bapak itu kan punya penggergajian kayu. Mbah, aku kan ora poso kemudian ora Mbah, soalnya kan aku glondonge kayu. Lah kok nek pamane oleh ra poso ngono nek pamane wis entek posone mbok ganti apa ora? Nggih duka Mbah. Lah ngono poso nyapa? Ngono nek engko nek mengke kula mboten kiyat Mbah. Lah kok nek pamane batekne kuat ra kuat, ora bakal poso setahun utuh. Nggih. Pekerjaan apapun kalau kita menggatekkan itu menggatekkan memperhatikan. Kalau kita memperhatikan kuat tidak kuatnya, kita tidak akan pernah memiliki tekad untuk melaksanakan jenis apapun amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Jenengan kiat Bu, haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Yang sudah haji angkat tangan, yang sudah umrah angkat tangan. Bapak-bapak yang sudah haji angkat tangan, sudah umrah angkat tangan. Satu kali, ingin berangkat lagi Pak? Iya. Kalau kita memperhatikan sanggup tidak sanggupnya, kita mesti kebanyakan tidak sanggup. Lah kenapa? Jangankan umroh Mas, uang SPP anak ben sasi wae empet-empetan. Kenapa nggih? Listrik mundak? Mundak. BBM mundak Bu? Dereng. Plastik katanya naik. Pol. Nggih. Maka saya mohon kepada Mbah Lurah selaku pengampu jabatan di Desa Tebono untuk menyetabilkan harga plastik, Mbak. Tolong ini distabilkan, ya. Tolong diawasi para pedagang-pedagang itu yang menimbun-nimbun plastik di rumah setelah atur-atur kemarin, tolong disidak, ya, rumahnya itu, biar harga plastik kembali normal. Harga minyak naik Bu, naik. Apalagi yang tidak naik, semuanya naik, tensi naik. Kebanyakan makan daging ayam dan daging sapi dan bakso. Tiap rumah yang dihubungi isinya hanya bakso. Nggih, darah tingginya aman nggih? Aman. Alhamdulillah. Semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini loh Bu, enaknya ngaji niku Bu. Gitu. Nggih, makanya nek jenengan mangke sampun bibar niki hari Jumat, tiap Jumat monggo menghadiri majelis taklim kita di sini. Nggih ngaten niki mawon. Sing dibahas nggih ngaten niki. Sehat Bu, sehat Pak, sehat pun selesai. Nggih. Kita tidak membahas politik dunia, bagaimana serangan Iran ke Israel kemudian timbal baliknya. Kita tidak membahas bagaimana kebijakan Pertamina menaikkan Pertalite dan Pertamax. Itu bukan ranah kita. Ranah kita itu apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya kita sebisanya kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Salah satunya adalah hadisnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ayun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna
amaluhu, orang yang umurnya panjang dan perbuatannya baik. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, fa ayyun nasi sarun, lantas siapakah manusia yang paling buruk? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang umurnya panjang tapi perbuatannya buruk. Yang sudah berumur 61 tahun angkat tangan. Bu, sudah diberikan bonus 1 tahun. Kan orang Jawa ada banyak Bu ya. Belum menopause nih? Oh belum. Bapak-bapak yang umurnya 60 ke atas angkat tangan Pak. 1. Baru 1, mudah-mudah semuanya ini. Pak Gianto benar Pak? 54 betul Pak, jangan 50 korupsi. 6 tahun lagi Pak waktunya Pak. Iya. Orang yang umurnya panjang dan perbuatannya baik, itulah orang yang paling baik. Tentunya di kesempatan yang lain Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lain meskipun pertanyaannya sama. Nah, para ulama mengatakan apabila kita melihat orang itu diberikan umur yang panjang, artinya 60 tahun ke atas, kok perbuatannya baik, contohnya kita sering melihat beliau jamaah di masjid, kita melihat beliau sering berpuasa atau puasa Ramadannya, mungkin juga ditambah dengan puasa-puasa sunnahnya, gemar bersedekah, tutur katanya halus, ini kan tanda-tanda akhlak yang baik, maka Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Tanda baiknya seseorang itu apabila kita melihat umurnya sudah sepuh tapi dan perbuatannya baik. Kebalikannya, apabila seseorang diberikan oleh Allah umur yang panjang kok perbuatannya buruk, nesonan, nyelatunan, ngerasanan, nek lambene pun miring neng kiwa, iya sampai merot-merot, matanya melotot, itu tandanya bahwasanya berita tersebut valid, benar adanya. Semakin melotot, semakin merot, semakin akurat itu beritanya. Nggih Pak nggih. Karena biasanya yang suka mengerasani siapa toh? Kaum Hawa atau kaum Adam? Bapak-bapak nggih Bu nggih? Kalau ibu-ibu tuh ketika rewang mantu, ngerajang brambang, kentang, itu fokus ojo ras-rasan, fokus ngerajang dan mateng. Nggih Bu nggih? Nggih. Kan ketika lagi kumpul RT arisan tuh enggak ada yang dibahas ras-rasan, tuh enggak ada. Semua tuh zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak-bapak Bu disuruh rewang baru angkat kursi dari gudang RT sampai rumah yang punya gawe. Kopine endi to iki? Kopi rong teko. Lah iya, piye jajan sing di omah iki? Mus teko wong sakmene mbane kopi urung cemepak kan gitu. Nanti dari kopi sampai aliran dana desa dibahas semuanya sama bapak-bapak ini. Maka Pak Lurah nggih yang sabar, punya open seperti bapak-bapak ini yang sabar. Karena yang milih jenengan sebentar Pak. Pemerintah. Oh jenengan tidak Pak, tidak ini ya memilih, tidak pilihan desa nggih. Oh berarti hanya di desa saya gitu. Sampai ada itu ritual segala macam gitu. Terutama di desanya Cak Rohim itu luar biasa. Itu pilihan lurah tuh mengalahkan pilihan presiden. Rumah horeg. Sudah adzan. Saya kok tidak diingatkan ini. Alhamdulillah. 3 menit lagi Pak. Oh, alhamdulillah masih ada waktu 3 menit lagi. Maka salah satu cara untuk kita menjadi manusia terbaik itu dengan memperbanyak amal saleh. Terus bagaimana cara memperpanjang umur? Adakah caranya? Ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini saya sudah sampaikan halal bihalal khusus Ustadz dan Ustadzah di Ar-Rahmah, ini saya sampaikan kembali kepada panjenengan. Resep awet muda, panjang umur, rezeki lancar, ombo, mantul-mantul. Ibu ya, khususnya ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak itu kan tugasnya hanya mencari. Jenengan pengennya berapa juta Bu per bulan? Baris mawon.
Pinten pinginipun? 10 juta cekap napa mboten? 10 juta. Kurang 15 juta. Kurang 20 juta, Bu. Cekap. Cekap, Pak, 20 juta, Pak. Mbah Lurah pinten, Pak? Maringi Ibu pinten? 20 juta, Mbah. 20 juta katanya baru cukup. Ya ngedol lemah kawon Pak nggih. Ada lemah 300 juta bagi 20 untuk berapa bulan itu, Pak? Hanya untuk 15 bulan. Nanti bulan ke-16 ngamen. Bu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahimnya. Ya, bagaimana cara menyambung tali silaturahim? Apabila ada di antara kita sesama keluarga, sesama tetangga, kerabat, famili, teman, dan yang lainnya, ada gesekan antara hubungan kita dengan mereka, kita orang yang pertama kali mendatangi mereka untuk memperbaiki hubungan tersebut. Tidak usah gengsi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berfirman dalam diskusinya kepada silaturahim, siapa yang memutusmu akan aku putus hubunganku dengan dia, siapa yang menyambungmu akan aku sambung hubunganku dengan dia. Ya, maka silahkan yang ingin memperbanyak rezekinya, meluaskan rezekinya, awet muda Bu, tidak perlu luluran, skincarean, tidak perlu lipstikan, ya, awet muda. Apa caranya? Menyambung tali silaturahim. Umur kita insya Allah akan dipanjangkan. Kalau sudah panjang tugasnya, perbaiki amal perbuatan supaya kita menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ganti yang lain, saya nanti jam 7:30 pamit, karena diminta mbak saya yang di Sukawinangun untuk mengisi halal bil halal juga. Jadi ini bagus nanti minta izin ya, sampaikan ke mudir kita, pimpinan kita. Saya nanti telat datang rapatnya. Saya sebetulnya sama Ustaz Bagus tadi sebelum maghrib ada rapat, nanti kita habis isya ada rapat lagi. Nanti mudah-mudahan tidak telat untuk mendatangi rapat setelah ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, daya mawon kang rawuh teng pengawasan pengajian halal bihalal pada sore yang berbahagia ini. Untuk menyingkat waktu, mukaddimah saya nunut Mas sepupu saya Ustaz Bahrudin, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam istiqomah dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks halal bihalal yang Allah mudahkan pertemuan ini, sesuai dengan yang biasa saya sampaikan adalah masalah fikih. Izinkan saya pribadi mengingatkan untuk saya dan juga panjenengan sedaya untuk melanjutkan estafet ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, tujuan utamanya adalah ibadah. Ibadah bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Karena Rabb sesembahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita, ya, atau bahasa yang lain Tuhan kita, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Sedangkan Allah berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah padaku. Nah, tadi sudah disurvei oleh Ustaz Bahrudin, sedaya mawon mriki boten wonten ingkang mokel nggih, tiyang ingkang mokel alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang sering adalah bagaimana saya mengqadha? Apakah saya dahulukan puasa qadha nyaur utang nggih Mas. Jadi nyaur utang niki boten penak nggih. Kalau kita punya hutang maksud saya. Punya hutang ini tidak enak. Apalagi yang dihutangi kalau manusia ya. Zaman sekarang yang dihutangi juga tidak enak karena mau nagih juga bekewuh seperti itu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk disahur. Ya. Jadi hutang kepada manusia itu wajib, hutang kepada Allah itu lebih wajib. Nah, ini saya yakin 1-2 pasti ada. Ya, tapi tadi enggak ngaku Mas ya, malu mungkin. Enggak masalah. Ya. Ya. Berarti di sini kami ingatkan untuk puasa membayar hutang dan juga puasa Syawal. Ya. Karena Nabi bersabda dari hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari, 30 dikalikan 10 pinten? 30 dikalikan 10? 300 nggih. 300. 6 hari bulan Syawal kita puasa dikalikan 10 pinten? 60. Totale 360. Matematikanya pinter 100 nih. Ya. Jadi lulus di sekolah di Ar-Rahmah nih jenengan. Jadi 360 hari seperti puasa 1 tahun. Ya. Maka ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sangat sedikit dibandingkan umat terdahulu yang umurnya sekian ribu tahun. Kita paling ya 60, 70, bonusnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi amal soleh sangat banyak yang dilipat gandakan. Lailatul Qadar, termasuk sedekah, termasuk juga puasa-puasa sunnah. Nah, ketika panjenengan masih punya hutang, mana yang saya dahulukan? Hutang puasa atau puasa Syawal? Ya, pripun ini, Pak? Ya, di sini ada 2 pendapat. Yang intinya karena waktunya mepet, kalau panjenengan masih ada waktu longgar, puasa Syawal, bulan Syawal masih pinten-pinten ini? 15 hari ya, masih agak longgar, maka hendaknya puasa qadha dulu. Ya, jadi bayar hutang puasa didahulukan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana." Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan, summa kemudian atba'ahu diikuti atau puasa setelahnya. Summa itu setelahnya dalam bahasa Arab. Sitan min Syawal, puasa Syawal. Nah, dikatakan orang kalau belum menggenapi puasa Ramadan, belum dikatakan barang siapa yang puasa Ramadan. Ya. Dia masih puasa setengah Ramadan gitu Pak ya. Kan Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan. Maksudnya Ramadan genep. Ya, Ramadan genep baik 29 hari atau 30 hari. Jadi yang 29 ini jangan khawatir Ibu ya. Karena Nabi bersabda, "Syahrani la yanqusani." Rawahu Muslim. 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Maksudnya baik bulan itu 29 hari atau 30 hari, itu pahalanya sempurna sama. Jadi di sini mungkin ada ormas yang puasanya 29 hari. Ada yang pemerintah 30 hari Pak ya. 30 hari. Nomor 31 Pak. 330 ya. Ya. Baik 30 hari atau 29 hari niki puasanya sami, pahalanya sami. Ya. Jangan sampai mengatakan, wah
Ya, saya cuma padahal saya harusnya ikut hisab sudah bodo Jumat. Pak pemerintah belum, saya genepi 30 hari gitu ya. Ya. Tidak seperti itu. Kalau panjenengan berkeyakinan 29 hari, ya, maka pahalanya 1 bulan sami. Yang berpuasa 30 hari juga sama. Ya. Nah, Rasul mengatakan man shoma Ramadan. Nah, dikatakan di sini yang puasa Ramadan baik puasa yang asli atau puasa qadha. Nah, ini kapan? Ketika hari-hari di bulan Syawal ini masih longgar, Pak ya. Maka hendaknya puasa qadha dulu. Ini utangnya banyak ya. Lebih daripada 15 hari. Pinten, Bu? 20 hari nggih. Ya. Nifas, kemudian mungkin sebelumnya juga ada hal-hal safar dan sebagainya. Maka kalau waktunya sempit didahulukan puasa Syawal. Ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan beliau saking sibuknya mengurus Nabi, beliau tidak sempat bayar hutang kecuali bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan setelahnya. Dan beliau kemungkinan besar juga puasa Syawal, jadi mboten nopo ya, untuk puasa Syawal dulu baru qadanya nanti. Ya. Maka di sini di majelis yang mulia ini kami mengingatkan untuk kenikmatan, kelezatan kita ibadah di bulan Ramadan jangan putus, ya. Karena kita mampu di siang hari, kalau nggak teknik napa Mas Ustaz tadi, kita capek panjembet gawe sing angel abot itu nggak ada habisnya. Pekerjaan yang berat itu tidak ada habisnya. Puasa Ramadan kita mampu melaksanakan puasa full walaupun siang hari haus capek karena pekerjaan, terutama laki-laki. Maka di luar Ramadan insya Allah sakit, ya, insya Allah bisa. Karena puasa masih banyak, ada puasa Syawal, Senin Kemis, kemudian puasa Daud, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya. Niki nembe puasa nggih. Ya. Istiqomah dalam ibadah itu sangat banyak. Ada puasa, ada Al-Qur'an yang harus kita baca terus-menerus. Raketang setunggal ayat, Mas. Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Di akhir ayat surat Al-Muzammil ini, di surat Al-Muzammil ayat terakhir ini, singkatnya Allah menyebutkan beberapa pekerjaan manusia. Di antara kalian ada yang mencari rezeki, di antara kalian ada yang berjihad, perang bersama orang kafir, dengan orang kafir. Bahkan di antara kalian ada orang yang sakit. Alima anna minkum mardo. Allah tahu di antara kalian ada orang sakit. Tapi dalam satu waktu Allah juga memerintahkan faqra'u ma tayassara min atau minal Qur'an. Walaupun sesibuk apapun, dalam keadaan sakit pun, ya, Allah tetap memerintahkan semampunya baca Al-Quran walaupun satu ayat. Ya, jangan setengah ayat Mas ya, kebangetan ya. Satu ayat itu insya Allah gampil, qul huwallahu ahad, sampun. Ya. Gampang sekali ibadah itu. Yang paling mudah, kalau mudahnya 1 juz ya 1 juz, 2 juz, 2 juz dan seterusnya. Kemudian ibadah yang kita sering lakukan di Ramadan yang harus kita lebih baik ya, lebih baik kita lanjutkan adalah qiyamul lail. Halo Bapak Ibu, qiyamul lailnya pripun? Masih lanjut napa prei? Nunggu setahun boleh. Libur Mas ya. Ramadan menjadi saksi kita mampu qiyamul lail. Pinten? Minimal 11 rakaat. Tengah Ramadan pinten rakaat Mas? 23. Ya. 11, ada yang 23. Ada yang semalam suntuk baca maos Quran 30 juz teng temboro. Ya. Maka insya Allah kita juga mampu di luar Ramadan. Minimal 1 rakaat witir. Syukur-syukur ditambah tahajud 2 rakaat dan seterusnya mampu. Bahkan Nabi SAW, kalau yang terutama yang sulit bangun malam ini, sebelum tidur witir dulu. Atau tahajud dulu tidak masalah, atau qiyamul lail ya. Namanya tahajud ini setelah tidur. Kalau sebelum tidur ini juga qiyamul lail tapi nilainya kurang ya. Nilainya lebih ketika kita sudah tidur dulu karena tahajud itu tarkul wujud, meninggalkan tempat tidur. Itu lebih sulit Pak ya. Kalau badai isya itu gampil ya. Tapi kalau ketika kita nyaman di bawah selimut kemudian kita bangun malam-malam dingin, nah itu
berat, makanya pahalanya lebih besar. Ya, maka ayo kita lanjutkan kelezatan kenikmatan ibadah itu di luar Ramadan. Dan di antara yang sering kita lakukan di waktu Ramadan adalah sedekah. Ya. Ketika di luar Ramadan ini kita mencari yang sedang puasa sulit, Mas. Ya. Karena mereka tawadhu, ya, ketawa sambil duduk. Gak ada yang ngaku, mana yang puasa sunnah, saya pengen sedekah iftar gitu, biar dapat pahala. Nah, itu sulit. Maka di sana masih banyak lumbung-lumbung amal soleh untuk kita beri sedekah. Ar-Rahmah butuh sedekah ini ya. Ya, dan sebanyak tempat lain masih banyak lagi. Ya, di antaranya saudara kita yang di Sumatera ini belum tuntas pembangunannya. Bahkan informasi dari sebagian ustadz, misionaris itu datang justru ketika jauh-jauh hari. Pasca bencana itu mereka belum datang. Misionaris siapa itu? Orang non-muslim yang mengkafirkan saudara kita dengan imbalan mie ekonomi, mie Pak Edi. Ya, pokoknya hanya seharga 3.000 atau 2.500 itu, mereka rela menggadaikan agamanya. Udah, yang penting saya wareg, ya, saya pindah agama ke selain Islam, tidak apa-apa, hati-hati. Ini tugas kita. Kita yang lebih berhak untuk memberikan mereka sedekah cuma-cuma. Kita hanya mengharapkan ridho Allah saja, ya, agar supaya mereka teguh dalam keimanan. Wal mu'allafati qulubuhum. Mereka lebih berhak untuk dikuatkan imannya. Jadi yang dikuatkan imannya bukan hanya yang baru masuk Islam. Islamnya yang sudah lama, tapi mereka mendapatkan musibah yang besar juga harus dikuatkan dengan harta. Ya, maka sedikit banyak kita salurkan, dan Ar-Rahmah saya kira juga ada link channel menuju ke sana, dan banyak sekali amal ibadah yang harus kita istiqomahi di sini. Maka saya mengajak untuk saya pribadi dan juga panjenengan sedaya untuk terus melanjutkan semangat kita ibadah bukan hanya di bulan Ramadan tapi di luar Ramadan, karena kita tidak tahu kapan malaikat menjemput. Mungkin kita sangat yakin jadi ahli surga, yakin imannya tinggi di Ramadan, tapi pada Ramadan jeblok. Ya, sholatnya juga terlambat, Al-Qur'annya sudah tidak dibaca lagi, Qiyamul Lailnya juga tidak pernah sama sekali. Maka ayo kita lanjutkan semangat ibadah di luar Ramadan sampai bertemu Ramadan kembali. Kenapa? Karena tanda, kata para ulama, ibadah kita di Ramadan, terutama puasa, itu dikabulkan, diterima Allah Subhanahu wa taala ketika dia melanjutkan ibadah. Ya. Di antaranya firman Allah, fa idza faragta fansab. Kalau Anda selesai ibadah, usahalah yang lain, ibadah yang lain. Makanya di sana para ulama mengatakan sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala atau tanda diterimanya suatu amal kebaikan itu dia melanjutkan kebaikan yang lain. Ya. Maka ayo kita muhasabah, sudah habis ya waktu saya. Ayo kita muhasabah semuanya di sini, apakah pahala kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala, amal soleh kita diterima adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan seluruhnya orang bisa puasa, bisa ibadah. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Tapi setelah Ramadan setannya diculkan melih. Diculkan ini apa, Mas? Diculkan ya. Ya. Belenggunya sudah dilepas. Ya, maka tantangan kita lebih berat di luar Ramadan, makanya yang istiqomah insya Allah akan mendapatkan berkah dan juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wa terus kata atas perhatian panjenengan, terutama yang hadir di sini, dan juga jazakumullah khair kepada perangkat desa kelurahan ini atas hadirnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kula nggih hitem nitip mukadimah Ustaz. Nggih. Ampun kabotan. Bapak Ibu jamaah karomah yang dirahmati Allah. Nanti waktunya disetel 5 menit naon nggih ya.
5 menit mohon. Pada malam hari ini kula namung badhe cerita. Cerita niku nek basa Jawanipun sak cerit tur nyata. Nggih leres Pak Sasongko. Payatna leres nggih. Cerita niku sak cerit tur nyata. Tadi sudah disampaikan fikih, sudah disampaikan halal bihalal. Syawal mengawali karomah kita, maka kami di sini akan cerita sebuah kisah. Yang kisah ini diabadikan dalam sebuah hadis yang Masya Allah. Ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Mahjan. Bapak-bapak tepang Ummu Mahjan? Saya lihat sudah ada yang bawa HP, berarti mau browsing. Ibu-ibu tepang Ummu Mahjan? Atau baru dengar? Oh, tahunnya Marjan. Marjan pun lewat ya, bodoh pun poso ya. Ummu Mahjan itu salah satu sahabiah yang tidak begitu terkenal. Seorang mantan budak berkulit hitam. Beliau kesehariannya itu adalah tugasnya menyiapkan majelis Rasulullah, membersihkan masjid, mengambil daun-daun yang jatuh di masjid. Intinya resik-resik, bersih-bersih. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam masjidnya tengok-tengok ya, nyari. Kemudian bertanya kepada sahabatnya, Aina Ummu Mahjan? Kemana Ummu Mahjan ini? Para sahabat juga tengok-tengok, ada yang kenal, ada yang tidak. Ummu Mahjan ki sapa ya? Kemudian sahabat ada yang menjawab, Ummu Mahjan qad matat. Wahai Rasulullah, Ummu Mahjan telah wafat. Tadi malam kami sudah mengurus jenazahnya, sudah menyolatkan, sudah menguburnya. Kemudian Rasulullah dengan nada pripun nggih? Kok saya tidak dikabari ya? Kemudian sahabat menjawab, kami takut untuk mengganggu istirahat panjenengan. Kemudian Rasulullah berkata, diminta untuk mengantarkan ke makamnya. Kemudian diantar Rasulullah, kemudian mensolatkan, mendoakan, kemudian menyampaikan kepada segenap sahabatnya bahwa Ummu Mahjan termasuk ahli jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kisah ini sederhana, sekilas sederhana, tetapi dalam sebuah pengajian, dalam sebuah tholabul ilmi, ada yang duduk di depan, ada yang mendengarkan, tetapi di balik layar ada yang bersih-bersih, ada yang korah-korah piring, ada yang belanja, ada yang napa malih Ustaz? Girung tikar, nyapu dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW begitu memuliakan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hidup ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah ini, tentunya kita perlu menjaga iman kita agar tetap kokoh. Maka salah satu cara untuk menjaga iman kita adalah dengan tholabul ilmi, dengan banyak berteman dalam pengajian dimanapun. Salah satunya karomah. Banyak pengajian di Magetan, salah satunya karomah. Ini Sirah Ustaz Wahyu mewakili beliau. Sekarang tafsir Dad. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, laula nuzilat hadhihi surah lakaffatahum. Tatkala beliau Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari sebuah ayat, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 ayat, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tatkala
Kalaupun diturunkan Al-Quran ini hanya surat ini sudah cukup. Apa isinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Isinya adalah kita sebagai manusia akan rugi kecuali 3 kelompok. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua yang beramal solih. Ternyata 2 ini saja tidak cukup, iman dan amal solih, kita perlu penguat. Yang di depan ini tatkala menyampaikan juga butuh persiapan. Kalaupun di depan ini ngomong nggak ada yang dengarkan, kiat ngomong boten kiat. Maka butuh penguatan. Penguatannya nopo? Saling nasihat, menasehati. Maka itulah yang menguatkan kita sampai nanti ajal menjemput kita. Namunipun menungso niku menus-menus kakean dosa nggih Pak Sasongko. Menungso niku menus-menus kakean dosa. Kula belajar kali Pak Sasongko niki pujonggone Ar-Rahman. Kita banyak dosa, maka untuk menjaga kita agar terus lurus sampai nanti kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suka atau terpaksa, mau tidak mau, kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ngantri mawon. Maka yang menguatkan kita ya pengajian. Karena di dalam pengajian kita dinasehati, di dalam pengajian kita berkumpul, di dalam pengajian kita saling menguatkan. Sebagaimana doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Rojo tapi njaluke cuma 2. Ditutup di dalam surat Yusuf niku niki tafsir dan penutupnya. Doanya Nabi Yusuf niku agar diwafatkan dalam keadaan muslim dan senantiasa bersama bisolihin, orang-orang yang soleh. Semoga kajian karomah ini termasuk kajian yang Allah pilih menjadi salah satu dari banyaknya kajian yang di situ berkumpulnya orang-orang soleh dan kita diistiqomahkan di situ. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah kang kula hormati, alhamdulillah kajian karomah di awal ini ya, setelah libur Ramadan penceramahnya luar biasa, lomba pidato. Ampun ngoten Bu, ini bukan lomba pidato, memberikan satu semangat. Salah satunya tadi ada cerita mokel Bu. Cerita mokel ini apa? Orangnya sudah berumur, ditanya, aku nek poso ini gak pernah mokel. Apa gitu. Terus ditakoni, "Lah kowe poso ora?" "Aku ora pernah poso kok." Makanya karena gak pernah poso, pernah mokel. Subhanallah niku. Saya kelingan mokel itu dadi guyu niku. Terus kalau ini Bu, kalau niku halal bihalal di sekolah itu. Yang saya juga prihatin gitu, ada anak sudah SMK mungkin kelas 10 atau 11 ditanya, poso le mboten, lha apa kula mboten betah luwe. Cah gede Bu, sudah 15 hari puasa, ditanya puasa, iya Pak, berapa hari? 3 hari, yang lain poso bedu. Bapak Ibu, karena kenyataan ini dididik dari awal, mungkin dari SD itu poso ya nek poso beduk, sehingga mindsetnya poso itu oleh poso beduk. Terus apa wi? Bapak Ibu, ini jadi problem. Ternyata mindset yang ditanamkan ke anak kita, wis lera apa-apa poso beduk, itu terbawa sampai SMA, SMK, terbawa bahwa poso iki nek wis beduk oleh hukum. Nah ini kan hal yang melas gitu ya. Ya, mesake. Berarti
hal-hal semacam ini kadang-kadang kita dapati di masyarakat, ternyata tadi masih ada orang-orang yang berpatokan poso kuwi ya karena dulu le ngajari kuwi poso beduk. Begitu beduk ya. Terus saya guyoni juga. Ini sadzan loh, kok rada buka. Apa bedanya adzan maghrib atau adzan asar? Enggak ada bedanya. Nah, ini kan kadang-kadang orang juga jadi guyonan, ternyata hari ini juga ada hal yang memprihatinkan, ternyata banyak dari anak-anak kita itu yang masih belum berpuasa. Kemudian Bapak Ibu, di malam hari ini saya juga bersyukur karena apa? Ketika karomah ya, ada kekecian karomah itu minimal satu ada diawali dengan sawalan. Sawalan itu saling memaafkan. Orang yang mempunyai dosa antar sesama kemudian dia memaafkan, maka dia menjadi orang yang dosanya sudah diampuni. Maka ketika dia beribadah itu nggak ada beban dosa dengan saudaranya, sehingga dia lebih ringan. Dan momen Syawal ini adalah momen yang paling enak untuk minta maaf, apalagi bagi ibu-ibu ya. Abot nih jalur ngapura, sesuk ngenteni bodoh. Kalau orang Jawa itu dadi banyu ora nyawuk, dadi godhong ora boten disuwek kan. Itu kan satu bahwa dia tidak akan minta maaf itu ketika sudah ada kejadian-kejadian yang sampai menjadikan hatinya itu sakit, dia tidak akan minta maaf. Maka momen yang paling enak ya kan, itu adalah momen Syawal. Jenengan datang ke rumah seseorang niku lenakoni dengaren, mboten nonton nggih. Dengaren rene, nonton mboten. Mboten nonton. Kita enggak bawa apa-apa, mesti disuguh. Nggih ta? Cobi mungkin jenengan le rawuh pas selain Syawal. Ana apa tuh yuk? Wah, dengaren. Lah nggawa apa? Mau datang itu kalau tidak membawa sesuatu itu jadi beban. Tapi ketika hari ini Syawal ya, begitu terjadi, maka tidak membawa oleh-oleh pun orang pede untuk datang. Nggih Bu nggih. Nggih, lah nggih. Makanya kesempatan ini tesih Syawal ta Bu. Nah, jenengan mungkin pengen kula mboten sampeyan napa-napa. Dereng nate ta Bu. Lah nggih, mboten napa-napa. Karena hari ini kan orang itu kadang sungkan untuk datang ke rumah seseorang. Nah, itu karena salah satunya kalau orang Jawa itu aku nek ora golek-oleh sungkan. Itu kan sungkan itu menjadikan menghambat seseorang untuk silaturahmi. Kemudian kemarin ada cerita juga Bu. Ada mahasiswa Yaman. Dia puasa tahun itu ikut pemerintah Yaman. Yaman itu puasanya hari Rebu. Selasa Muhammadiyah Rebu, pemerintah Kemis. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Bodone malu pemerintah. Posone pirang dina? 31. Kejadian. Astagfirullah. Kejadian Bu tahun ini. Ada seseorang yang puasa 31 hari. Apik lagi. Fikirnya jenengan tanglet pesan. Saya juga bingung, saya juga guyu lah. Ini betul-betul kejadian di tahun ini. Ya, karena dia pulang ke Indonesia. Pasannya mana sama pemerintah? Pemerintah Yaman, oleh Indonesia, oleh pemerintah. Nanggene. Jadinya dia puasa 31 hari. Wah, cocok itu. Ya, 1 bulan memang 31 hari itu kalau Masehi. Kalau 31 ya 30. Tapi kalau Hijriah 29 atau 30. Nah, ini jadi fikih yang aku yang poso sesasi kok, tapi nggunake Masehi. Itu jadi satu hal yang perlu mungkin jadi hal yang perlu kajian fikihnya. Wah, ini jadi hal yang kalau dirasai ya jadi sesuatu yang aneh gitu. Baik ibu-ibu, bapak dan jamaah yang berbahagia. Ini satu tadi di karomah ini adalah satu kajian yang diharapkan adalah
apa? Selain anak-anaknya sekolah, orang tuanya juga sekolah. Karomah itu dianggap sekolah. Ya, Bu. Kapan jenengan nanti diwisuda? Ya ketika sudah dipundhut oleh Allah itu wisudanya begitu. Sehingga selama Ar-Rahmah ini ada, kami sebagai pembina yayasan itu mengharapkan tidak hanya berhenti anaknya selesai sekolah di SD atau di TK, setelah itu tidak dilanjutkan. Tidak. Harapannya ya kapan diwisudanya ya. Jadi majelis karomah ini adalah majelis yang mungkin tidak hanya bapak-bapak tapi anak-anak kita juga ikut hadir. Dengan demikian nanti program-program yang ada itu semakin baik. Kalau kemarin Ramadan 10 hari terakhir yang imami adalah sudah dari alumni Ar-Rahmah, luar biasa. Ya. Berarti ke depan di Ar-Rahmah ini tidak akan kekurangan kader. Berikutnya apa Bapak Ibu? Syawal itu adalah sebagai momen untuk merencanakan. Banyak orang yang gagap niku aku nek wis bar Syawalan ngopo? Aku nek bar Ramadan ngopo? Padahal Ramadan itu bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Setelah itu bulan ke-11 nama Bu? Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Muharram bulan ke-1. Bapak Ibu dan jamaah yang berbahagia, kita punya kalender Hijriah. Dari Syawal, kemudian setelah itu ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah dulu, Dzulhijjah. Di bulan-bulan itu adakah amalan-amalan tertentu yang luar biasa? Itu kan sudah jadi kalender yang tetap. Syawal ada puasa 6 hari. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada program apa Bu? Nama? Kurban. Jenengan sudah persiapan gitu? Pun niat Bu, niat. Aku sesuk arep kurban. Niat gitu. Gitu. Niat mana mboten? Niat. Di Dzulqa'dah ini sudah ada mulai berangkat untuk haji. Jenengan sudah niat haji Bu? Pun niat nih. Niat untuk haji. Nah, kemudian niat untuk kurban. Ini penting. Karomah ini mulai tahun ini nanti ada kurban bersama. Bukan kurban perasaan. Kurban bersama. Beli satu sapi, gitu. Sapi harganya 14 juta namanya, ditanggung orang 7. Disembelih di mana? Di majelis karomah. Nah, ini luar biasa. Artinya bahwa hari ini kita berkumpul itu dalam rangka untuk meningkatkan amal kita. Berkumpul untuk memprogram, kalau Ustaz Heru tadi tawasobil haq, tawasobil sober itu mengingatkan, ketemu koncone, kowe wis poso Syawal durung. Kowe sesuk kurban ora? Hah? Oh, enek kurban toh. Nang Aromah enek kurban ora? Nah, itu mengingatkan. Ketika program-program itu kemudian diselaraskan, kemudian salah jadi program yang baik. Setelah itu Muharram, ada kegiatan apa Muharram? Ada momen apa di Muharram? Bapak Ibu sudah menyiapkan, menuliskan Muharram nanti ada puasa apa Bu? Puasa Muharram. Nggih. Gitu, puasa Syuro itu kan di bulan Muharram. Nah, termasuk di bulan Dzulhijjah nanti ada puasa nama Bu? Arafah. Nggih napa mboten? Nggih. Lah di program kula panjenengan itu sudah menuliskan oh ini bulan apa, ada momen ibadah yang spesial apa itu kula panjenengan itu sudah menyiapkan mulai hari ini. Sehingga nanti kersane satu kita sudah niat di awal, kemudian tidak ibadah itu tidak kita tinggalkan, kita bisa menjalankannya dengan niat sudah dari awal. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberikan satu semangat kepada kita yang hadir. Kemudian apa? Kita berada di sini itu untuk apa, Bu? Saling mendoakan. Saling mendoakan. Ora kenal ya Allah semua yang hadir di Jawa Karomah mudah-mudahan semua sehat selamat, dimudahkan rezekinya. Ngoten kan? Amin.
Nek ora mau jamaah karomah, ora kesebut. Lah sing ndongake bingung. Tapi kalau sudah spesial begini berarti saling mendoakannya mudah. Bapak Ibu ada jamaah yang sakit, didoakan sebelum kajian karomah. Ustadz ini ada saudara saya yang sakit, nanti tulisannya diserahkan ke pembawa acara, nanti dibacakan ibu-ibu, hari ini ada saudara yang sakit, mari kita doakan. Insya Allah kan lebih meringankan lagi. Maka majelis ini adalah termasuk majelis untuk saling mendoakan. Tadi saling mengingatkan, kemudian saling menguatkan di dalam ibadah, kemudian majelis untuk saling mendoakan. Kalau kinten ngoten Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memberikan semangat baru, dan apa yang saya sampaikan di awal itu memberikan satu penegasan atau satu hal yang bagi anak-anak yang namanya di psikologi anak hari ini itu perlu tadi poso beduk. Mindsetnya poso beduk ini saya cilik, nah nanti nek wis gede ora enek poso beduk, itu harus diubah. Kalau enggak nanti sampai dewasa semuanya posone beduk. Insyaallah ngaten, monggo Bapak Ibu, karena saya sebagai yang terakhir untuk sebenarnya ini suruh ndonga niku, dan mudah-mudahan nanti enggak apa-apa kita Bapak Ibu mari kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya diberikan oleh Allah kemudahan, termasuk keluarga kita diberi keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bi'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal 'abda bi nuri syamsika abadan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.